Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, teman-teman. Aku lagi berada di negara Yordania, tepatnya di kota Madian, di lembah Syuaib. Di sini adalah aku berada di kuburannya atau di makamnya Nabi Syuaib, Nabi ke-13, salah satu nabi dari orang Arab yang bisa bahasa Arab, dari 4 nabi saja yang bisa berbahasa Arab. Sebentar lagi kita akan lihat makamnya. Nah, ini aku sedang berada di lingkungan makam Nabi Syuaib. Nah, teman-teman semuanya, Nabi itu adalah di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Makanya di video aku yang lalu, aku yakin teman-teman udah lihat makamnya Nabi Ilyas, ya. Kemudian hari ini teman-teman akan lihat makamnya Nabi Syuaib, ya. Dan kemudian teman-teman akan lihat makam nabi-nabi yang lain, termasuk Rasulullah ada di Raudho. Kenapa sih mereka itu berpencar, ya? Karena Nabi beda dengan kita, teman-teman. Kalau Nabi itu di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Nabi Syuaib ini adalah salah satu nabi yang lahir di Yordania, berjuang di kota Madian, Yordania, dan meninggal juga di negara Yordania. Satu-satunya nabi yang bisa menggunakan bahasa Arab. Nah, kita akan lihat makamnya ke dalam untuk kemudian teman-teman nanti bisa mendengarkan penjelasan aku terkait dengan dakwah beliau di kota Madian, Yordania setelah kita lihat makamnya. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita sudah ziarah, sudah berdoa bersama teman-teman. Teman-teman doa ya. Allahumma ja'al qabrahu raudhatam min riyadil jannah. Ya, Masya Allah, tabarakallah, teman-teman. Ini makam Nabi Syuaib, Nabi yang ke-13, teman-teman. Nabi yang ke-13. Masya Allah, tabarakallah. Ini panjangnya sampai 6 meter ya, teman-teman ya. Ini di dalam masjid, namanya Masjid Syuaib, teman-teman. Dan di situ ada imam besar dari Masjid Syuaib. Kita udah ziarah tadi bareng di sini, teman-teman. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina, tulisannya Sayyidina Nabiullah Syuaib. Masya Allah, tabarakallah. Ya, teman-teman, jelaskan sedikit. Nabi Syuaib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah di negara Yordan, kota Madian, bahwa yaitu menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak orang yang mengkafirkannya atau tidak menerima tauhidnya Nabi Syuaib, sehingga waktu itu Nabi Syuaib malah dihina, dicaci maki, persis seperti cerita Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi Syuaib tidak tahan, akhirnya Nabi Syuaib berdoa kepada Allah dan mengeluh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuatannya. Kota negara Yordan, kota Madain ini adalah kota yang sangat penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang bagus, ya teman-teman. Nanti aku liatin tumbuh-tumbuhannya. Akhirnya karena kekufuran mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemarau panjang di kota ini, sehingga yang terjadi apa? Sehingga mereka kekeringan dan kelaparan, sehingga banyak hewan-hewan yang mati. Lalu kemudian mereka berharap akan ada hujan yang turun di kota ini. Akhirnya suatu ketika mereka melihat ada awan hitam di atas langit, dan mereka berharap bahwa itu adalah air hujan, sehingga mereka berkumpul di bawah awan hitam, awan gelap itu. Lalu kemudian ketika mereka berkumpul di bawah awan gelap itu, kemudian Nabi Syuaib dan keluarganya lari menjauhi awan itu, dan seluruh masyarakat bergabung duduk di bawah awan itu berharap ada air hujan yang jatuh. Tapi yang terjadi adalah ternyata yang turun bukanlah air hujan, tapi angin dan gempa yang sangat kencang, sehingga mematikan masyarakat pada saat itu. Artinya apa? Artinya adalah kalau seandainya manusia tidak bisa mengingatkan, maka Allah pasti mengingatkan kita. Maka selagi nasihat itu datang dari manusia dan itu baik, dengarkanlah. Karena kalau manusia udah kita tidak dengarkan, Allah yang akan mengingatkan, dan itu pedih luar biasa, teman-teman ya. Jadi sebelum Allah mengingatkan, maka dengarkanlah peringatan dari manusia. Teman-teman yang saya sayangi karena Allah, saya akan gambarkan kota ini yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, dia ada pisang, teman-teman. Kita nggak lihat tadi sepanjang jalan, aku lihat pisang, lihat anggur, dan di sini anggur murah ya teman-teman ya, anggur sangat murah. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini anggur sangat murah, dan ini Yordania ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang luar biasa. Ya, air lancar di sini. Demikian penjelasan dari aku, teman-teman. Like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.